Ya, waktu itu saya ingat sekali betapa kita kecewanya, kita gagal sampai 12 lusin. Itu karena masalah teknis ya, dan pastinya kita yang memang bukan latar belakang di dalam dunia bakery gini ya. Kita sama sekali terkaget 12 lusin gagal, jadi ya sudah kita jadikan itu sebuah pelajaran. Rasanya yang nikmat serta warna-warnanya yang lucu membuat siapa saja menyukainya. Meski donat tak asli Indonesia, tapi sangat populer di penikmatnya. Memo Donat hadir untuk tujuan membantu sesamanya. Kita lihat selengkapnya di Peluang. Donat, siapa yang tak mengenal makanan yang satu ini? Pasti sudah familiar di kalangan masyarakat. Donat yang paling umum adalah donat yang berbentuk cincin dengan lubang di tengah, kemudian ditambah dengan taburan gula atau coklat di atasnya. Namun donat yang akan kita bahas kali ini berbeda pemirsa. Bundar dengan isi yang rasanya manis. Mungkin bagi sebagian orang belum familiar dengan bentuk seperti ini. Tapi secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan donat berbentuk cincin tersebut, karena bahan-bahan yang digunakan adalah sama. Oh, suka sekali, makanya itu tadi saya pingin buat sendiri gitu, karena ya kita juga lihat di luar belum tentu halal, baik dan terjangkau. Nah, kita punya, ya kata ada narsis ya, saya sendiri kadang lebih enak gitu. Ya, salah satu faktor yang mendukung adalah suka makan donat. Akhirnya wanita yang berumur 30 tahun ini memulai usahanya. Memo Donat yang mulai berdiri sejak September 2016 lalu. Nah pemirsa, ini dia kita udah sama Kak Andini, pemilik usaha Memo Donatnya. Kita penasaran nih, gimana sih awalnya terpikir hingga membuka usaha ini? Iya. Emang awalnya karena kita ingin menjadi pengusaha, kita ingin menjadi orang yang lebih berpenghasilan lebih baik, lebih banyak begitu. Jadi caranya adalah dengan berusaha. Lalu kenapa kulinernya donat? Karena memang saya suka donat. Oh, suka donat. Iya, suka sekali dengan donat. Tapi memang tidak banyak begitu pilihan-pilihan donat. Apalagi donat lokal ya, yang donat yang ada yang sudah besar sekarang tuh lebih cenderung donat-donat dari luar negeri gitu. Jadi peluang itu yang ingin kita ambil. Berarti betul-betul mau memulai bisnis dan menjadi pengusaha. Iya. Namanya Memo Donat. Arti Memo Donat itu sendiri apa sih Kak? Kenapa milihnya Memo? Memo itu kan pesan ya? Iya. Sebenarnya tidak ada hubungan ke situ. Jadi sebenarnya ini atas ini sebenarnya nama PT yang didirikan oleh suami saya beberapa tahun lalu. Oh, Memo. Metamo gitu. Terus kemudian disingkat menjadi Memo. Oke. Dan beliau juga punya komunitas IT. Jadi Memo, jadi kebawa Memo gitu. Jadi, kalaupun ada memo, ada pesan di kotak memonya itu sebenarnya ya itu juga cara kita sebenarnya untuk menarik pelanggan. Iya. Jadi berarti memo itu sebenarnya nama usaha yang udah pernah ada, tapi di bidang lain. Jadi Memo Donat dan pengucapannya dan gampang diingat kan Memo Donat gitu. Kalau saya lihat nih tagline-nya langsung berasa baiknya. Ya, langsung terasa baiknya. Ini bukan kayak makanan gitu, kayak obat-obatan, langsung terasa baiknya. Kenapa Kak dengan tagline itu? Ya, karena
saya yakin memang makanan itu ya tidak hanya rasanya saja yang perlu enak, tapi harus memberikan manfaat juga gitu ya. Baik untuk kesehatan kita juga ada ya berkah di dalamnya, yaitu dengan Memo Donat membeli berarti berdonasi. Berdonasi, Iya. artinya apa nih Kak? Jadi saya dan suami juga mempunyai yayasan sosial Nur Bahari Indonesia Foundation. Kita ingin kita bisa mensubsidi yayasan kita itu dengan usaha kita, karena kita tidak ingin terus-menerus bergantung dengan donatur yang tidak tetap. Jadi 10% dari keuntungan Memo Donat akan diberikan ke yayasan sosial kita. Membeli berarti sudah berdonasi. Itulah prinsip yang ada di dalam diri Kak Andini sendiri. Selain memiliki paras yang cantik, ternyata ia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia dan suaminya telah mendirikan sebuah yayasan yang tujuannya adalah membantu sesama. Ada hubungannya nggak Kak di balik berdirinya usaha ini? Sebenarnya ada niat lain nih sebenarnya seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi kita ingin dakwah di sini. Kita sebenarnya kan rumah tangga itu sendiri adalah dakwah. Jadi kita ingin menggarap dakwah itu bersama, yaitu dengan berusaha, berwirausaha maksud saya. Lalu wirausaha itu sendiri mendatangkan keberkahan lainnya gitu. Jadi yayasan sosial ini sebenarnya suami saya sangat semangat. Ayo dong, kapan lagi kita tidak bergantung dengan donatur? Kita punya usaha sendiri, lalu kita bisa menjadi donaturnya. Bisa gitu. langsung dibagi ke yayasan kita. Iya. Ada yayasan apa aja sih Kak? Dalam yayasan kita ada beberapa program. Yang pertama kita ada PAUD gratis, kedua TK gratis, masing-masing ada 2. Kemudian ada rumah tahfiz Quran 3. Kemudian ada rumah pintar di Kampung Nelayan dan semuanya itu memang untuk anak-anak yang tidak mampu ya, yang duafa. Yang berkebutuhan, yang lebih berkebutuhan daripada kita. Iya. Gitu ya. Wah, sesuatu niat yang luar biasa nih pemirsa. Akhirnya ada nih si Memo Donatnya. Kalau saya lihat sih dari sininya ada ikon PDAM gitu. Itu artinya apa tuh Kak? Iya, itu maksudnya menunjukkan bahwa memang ini asalnya dari Medan. Asalnya dari Medan. Iya, tapi bukan berarti ini oleh-oleh khas Medan, tidak. Tapi seperti yang lagi tren sekarang. Iya, kita pinginnya memang ini akan menjadi bahkan internasional kalau bisa. Tapi memang ini hanya untuk lambang kita bahwa oh ini asalnya dari Medan. Kalau bercanda-canda sama suami sering bilang Memo Medan mari order gitu. Tapi pinginnya kita tetap bisa bisa ada di Bandung, Jakarta dan sebagainya, karena memang banyak yang juga nawarin ke kita untuk bisa franchise gitu, tapi kita sendiri belum menyiapkan gitu. Berarti selain kesibukan bersosial tadi, Memo Donat ini salah satu yang membuat Kakak terus berusaha bangkit seperti itu ya? Iya. Motivasinya. Iya, jadi memang kita tahu bahasa sederhana berbuat baik itu tidak murah. Baik. Iya, memang katakanlah sedekah dengan senyuman. Iya. Tapi dengan dengan materi kita bisa bangun sekolah gratis, bangun panti asuhan, dan itu semua membutuhkan materi. Karena lebih action. Iya. Action itu lebih baik ya, karena lebih bisa buat pemampu. Jadi harapan kita Memo Donat ini akan menjadi istilahnya tulang punggungnya nanti gitu untuk selain memberdayakan masyarakat juga ya, untuk seperti di sini kan pegawai-pegawai kita warga-warga sekitar gitu. Memanfaatkan tetangga terdekat juga ya Kak untuk mengolah Memo Donat ini. Oke. Nanti kita bisa lihat dong Kak, apa aja sih varian rasa dari Memo Donat boleh, gitu. Dan bentuk-bentuknya mungkin ada yang unik. Iya, nanti kita lihat, kita intip di dapur proses pembuatannya juga.
Bukan dalam bidang, tapi karena ada niat. Itulah tutur kata yang terucap dari wanita yang memiliki anak satu ini. Menjadi seorang pengusaha bukanlah cita-cita dari Kak Andini maupun suaminya. Namun berkat adanya kesempatan, mereka pun memulai usaha dari nol dan belajar dari hari ke hari. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Children dancing in the hall, waltzing twirls and somersaults. I smell the fresh paint brushed onto the walls. Nah pemirsa, ini nih gerai ataupun toko donat Memo Donat. Udah seperti ini, biasanya ini penuh ya Kak donatnya. Untuk satu hari bisa produksi berapa banyak donat Kak biasanya kalau di Memo Donat? Bisa sampai 20-30 lusin. 20 sampai Tapi 30. mudah-mudahan setelah ada toko kita, target kita lebih banyak lagi. Mudah-mudahan 50-60 lusin satu hari. 50 sampai 60 lusin. Selama Memo Donat ini berdiri nih, yang paling banyak itu kemarin orderan pada bulan berapa? Bulannya mungkin di pertengahan kita ya, pertengahan berdirinya Memo Donat. Semakin ada yang tahu, ditambah ada yang penasaran gitu. Kalau Ramadan ini sih makin menurun karena kan puasa gitu. Untuk harga Memo Donat ini sendiri bervariasi nggak Kak? Sama sih, semuanya satunya 6.000. Satuannya 6.000. Tapi kalau satu box atau satu kotak isi 12, 67.000 aja. 67.000 aja. Kalau orang-orang lebih suka beli per box atau per piece? Per box. Iya. Per box lebih hemat kayaknya Iya, ya. lebih Bisa dapat hemat. banyak dengan harga yang lumayan terjangkau. Iya, dan nggak cukup satu. Iya, biasanya. makan Memo Donat. Ada berapa varian rasa atau topping sih Kak di Memo Donat ini? Sebenarnya kita udah 20-an ya, tapi memang yang paling banyak diminati itu sekitar 12-13 jenis. 12-13 Iya. jenis itu toppingnya. Iya, toppingnya. Dari beragamnya donat yang ada di pasaran, kualitas dari Memo Donat ini tak kalah saing juga. Memang, usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati dan bertujuan untuk hal yang baik, yaitu membantu sesama akan membuahkan hasil. Tapi tidak mudah untuk menggapai itu semua pemirsa. A time when our love survives. Oh, I know that it's true. Tapi satu lagi juga kita punya saingan yang besar. Dan kita pemain baru, ibaratnya kita masih baby. Ada yang di duluan itu luar biasa, bahkan mereka promo gitu kan. Tapi ya kita bismillah, kita memang ada tagline kita tuh ya, Memo Donat langsung terasa baiknya. Baiknya di situ maksudnya baik ya halalnya kita, kemudian berkahnya juga dalam ini berarti kamu berdonasi gitu. Nah itu yang membuat kita oke, kita berbeda gitu. Kalau kalian mau makan donat enak, halal dan bisa berdonasi, ayo sama kita. Jadi hashtagnya suka saya buat donat for donation gitu. Thoughts collide. Oh, to a time when Berbuat baik itu tidaklah murah dan mudah. Tapi berkat dengan adanya Memo Donat ini, kita bisa membantu sesama dengan cara yang sederhana, yaitu cukup dengan membeli Memo Donat. I know. To a time when our love survives. Oh, Pasti saya sudah sama suami juga sangat sadar betul ya, kebetulan suami saya juga dosen kewirausahaan. Beliau sangat paham lah dalam dunia usaha begitu ya. Beliau juga selalu menguatkan kalau gagal ya dan rugi itu emang harus untuk di awal gitu. Jangan langsung berharap kita sukses. Jadi dan tidak ada yang sia-sia. Kita percaya itu tidak ada yang sia-sia. Kegagalan itu kita ambil jadi pelajaran dan itu berharga gitu. so rewind to a time where our thoughts align. To a time where your hopes were mine. They were all that I. Yang paling best seller, yang paling banyak peminatnya. Best seller itu ya ini Oreo, tiramisu, tiramisu, sama milk coklat. milk coklat. Iya. Kalau yang lainnya rata. Rata-rata. Oke. Misalnya kalau misalnya banyak orderan gitu, kakak solusinya gimana nih? Nutup orderan secukupnya atau memang menerima terus orderan? Tergantung, kita ada batasnya juga sih. Kalau misalnya udah 30 ke atas kita agak berat gitu, apalagi dengan waktu yang tiba-tiba. Tapi kalau saya 15, 20 itu bisa kita kerjakan. Masih terima Iya. ya. Untuk promosi dan pemasarannya gimana Kak?
Promosi masih seputar di medsos, melalui akun Facebook, Instagram, TED gitu, dan ke teman-teman lah mouth to mouth gitu. Kalau langsung ke sini sudah ada juga? Belum ada, karena memang ini nggak diceritain nggak sih? Kita baru, insya Allah kita baru mulai itu minggu depan. Ya, ini buka tokonya resmi kita buka. Biasanya selama ini berarti by order di online. Instagram, Facebook gitu ya. Lebih banyak menurut kakak nih kalau promosi itu lebih enak by online atau offline sih? Kalau saya rasa dengan adanya toko offline, customer yang online itu lebih trust gitu ya daripada yang tidak ada toko gitu. Makanya saya dan keluarga bersepakat, oke, kita buat toko walaupun kecil-kecilan. Kecil-kecilan dulu, nanti baru besar-besaran. Iya. Nah, untuk yang paling unik dari Memo Donat ini beda dari donat-donat yang lainnya apa sih Kak? Mungkin kita lebih ke apa ya namanya, rasanya yang khas itu di coklatnya. Gitu. Karena tidak pada umumnya rasa coklat kita tuh memang kayak seperti saya bilang bahan-bahannya premium gitu. Terus mungkin ada unik-uniknya dengan toppingannya masing-masing. Perpaduannya seperti yang di situ ada love gitu ya. Kadang ada customer yang order itu untuk pacarnya gitu. Tambah ada tulisan di memo kita, misalnya minta maaf gitu atau mengungkapkan cinta gitu juga ada di memo kita ini. Kita ini ada donasi ya di sini. Kita jelas dalam kotak itu kita buat sebagai keuntungan akan diberikan ke Yayasan Anwar Bahari Indonesia yang saya dirikan 2015 lalu. Jadi itulah kalau soal rasa enak, tidak enak, lembut, tidak lembut, kembali ke lidah sebenarnya, bener nggak? Tapi kalau donat yang for donation, cuman 5 donat seperti itu. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah lihat warna-warna yang lucu-lucu dari Memo Donatnya, sekarang kita ada di dapur produksinya. Mau ngubek-ngubek gimana sih caranya menyatukan tepung dan yang lain-lain menjadi donat yang enak untuk dimakan, gitu ya Kak? Oke. Nah, ini bahan-bahannya biasanya kalau Memo Donat ini apa aja nih Kak? Ya, jadi bahan-bahan utamanya semua ada di sini, tepung, gula, kemudian ragi, ada pengembang, ada garam, kuning telur dan butter. Butter. Itu semua bahan yang selalu digunakan untuk mengolah adonannya. Nah, ada bahan rahasia mungkin, resep rahasia atau bahan tambahan Kak? Nggak ada. Ini emang sebenar-benarnya Ibu ya. Ini yang bahannya sebenar-benarnya. Nah, selama Kakak membuka usaha Memo Donat ini, mungkin barang atau bahan kuenya yang akan dijadikan itu bahannya seperti apa sih Kak? Jadi saya memang sama suami sepakat kita selalu mengutamakan kualitas bahan. Jadi tidak bisa dibohongi, bahan-bahan yang lebih murah itu pasti rasanya tidak lebih enak daripada bahan-bahan yang mahal. Beda sama baju, gitu ya. Kalau baju bahannya jelek atau murah masih kita kelihatan bagus. Jadi kita semua bahan-bahan premium. Tepung, semua topping coklat kita yang premium. Kalau untuk mendapatkan bahan-bahan ini biasanya Kakak mendapatkannya di mana? Tidak sulit sih, kita sudah ada punya langganan yang kita kerjasama juga. Sih semua kita bisa dapat dari mereka. Berarti kalau nyari bahan udah di satu tempat aja gitu ya? Sudah di satu tempat. Nah, bahan tambahan yang digunakan oleh Kak Andini selain bahan disebutkan tadi adalah susu dan air es. Hal tersebut bertujuan untuk menambah rasa dan aroma dari donat. Ya, kualitaslah yang paling dinomorsatukan oleh seorang pengusaha.
Karena hal tersebutlah yang menjadi kepuasan bagi pelanggan, bahkan pengusaha sendiri. We can run through the wind like a Mustang. Pernah nggak Kak kesulitan mendapatkan bahan bakunya pas lagi banyak orderan gitu? Iya, jadi ada coklat kita pernah ada satu tiramisu yang memang dari pabriknya sih lama kosong, itu yang kita susah. Jadi customer pada nanyain, aduh tiramisu, aduh maaf tiramisu kosong gitu. Kenapa nih tiramisu yang apakah kalau best kita seller? kalau kita pindah merek saya juga nggak mau, jadi lebih bagus kita pilih merek yang itu. Oh gitu. Nah solusinya gimana Kak? Sementara si tiramisunya ini nggak ada, tapi orderan itu tetap ada Iya. dan semakin banyak. Kita sampaikan gitu, seperti saya bilang tadi, memang maaf kita nggak bisa karena tidak ada barang, tidak ada bahan bakunya, kita tidak mau pindah ke merek lain. Gitu. Kenapa sih tiramisu ini yang paling banyak Kak? Apakah dia yang paling banyak diminati kah? Iya, saya juga kalau saya pribadi kurang suka ya, saya suka coklat, tapi banyaknya customer itu kalau nggak coklat tiramisu gitu. Nah, jadi kan udah ada nih bahan-bahannya. Biasanya yang ngolah Kakak sendiri atau dibantu sama ibu-ibu yang ada di sini? Ya biasanya kalau tidak banyak orderannya, saya cuma melihat-lihat saja, begitu mengawasi gitu dan mencereweti. Ya kan? Tapi kalau memang biasanya ada ibu-ibu yang bantu kita di sini. Kalau banyak berarti Kakak langsung turun tangan. Iya. Nah, selama di dapur suka dukanya apa sih Kak? Bisa dibocorin mungkin ke pemirsa sebagai pengusaha donat. Kita stresnya tuh Bu kalau udah diuber sama pelanggan ya. Karena memang mereka itu pingin tiba-tiba mau jam segini ada yang pingin ngidam. Coba gitu. bayangin. Jadi pingin mau donat, pingin ngidam. Nah, itu kita nggak berani nolak kan ya. Nah, jadi saya nguberin si ibu nih. Ayo Bu, buat ibu jam segini Bu, gini-gini gitu. Ada juga untuk acara. Jadi kadang-kadang mereka nggak hanya donat ini nggak hanya untuk santai-santai, enggak, tapi untuk acara kantor juga bisa, acara resmi gitu. Jadi kita di Uber sama customer sebenarnya. Jadi di dapurnya ikutan stres. Gitu. Stres ya Bu ya, karena Iya. banyak customer yang mintanya macam-macam ya. Iya, Kak, ya? iya. Oke deh, kita daripada kebanyakan ngobrol nih kayaknya lebih baik kita langsung adon aja nih. Oke, sip. Hal pertama yang dilakukan adalah pencampuran semua bahan dan dimasukkan ke dalam mesin pengadon. Dimulai dari kecepatan mesin step 1 dan tidak lama setelah itu dinaikkan menjadi step 2. Kemudian ditunggu adonan sampai kalis. Nah, adapun pertanda bahwa adonan sudah kalis nih pemirsa, yaitu ketika adonan sudah terlihat lembut dan tidak lengket di wadah mesin pengadon. Kemudian setelah kalis, adonan diangkat dan dipindahkan ke wadah lain, kemudian ditutup dengan plastik. Ditunggu selama 20 menit. Proses ini disebut fermentasi. Waktu itu juga kita pernah cantik donatnya, tapi ada satu bahan yang kita lupa masukkan. Jadi waktu itu kita lupa taruh butter, bayangin. Jadi nggak lembut kan. Jadi itu sudah sadarnya waktu sudah di customer. Donat itu cantik, tapi kan keras. Nah, tapi kita dengan niat kita yang baik, kita ingin memberikan yang terbaik, kita ganti. Besok lusanya kita kirim lagi gitu. Kita minta maaf. Karena itu tadi kita memang bukan dalam bidang ini. Setelah 20 menit, proses selanjutnya adalah pembentukan. Adonan ditimbang, dibentuk bulat dan dipipihkan dengan menggunakan ampia. Adapun tujuan pembulatan dan pemipihan tersebut yaitu untuk membuang gas yang terbentuk saat fermentasi. Kemudian adonan kembali dipres dengan menggunakan alat dan didiamkan di rak selama 2 jam sampai mengembang. Ya, memang banyak kendala dalam pembuatan donat gitu ya. Salah satu yang menjadi masalah itu terkadang memang tidak kembang donatnya setelah kita diamkan, karena itu tadi mungkin salah satu faktornya raginya tidak bekerja atau juga cuaca yang dingin gitu.
semua ini. Ahli semua. Itu yang pasti masalah kita, bahkan sampai sekarang kita masih dalam teknis pembuatan ya. Donat itu kan soal suhu juga ya, kemudian waktu harus tepat, kalau tidak ya akan berdampak pada bentuknya gitu. Nah, setelah ditunggu 2 jam, proses selanjutnya adalah menggoreng. Dan saat penggorengan nih pemirsa, hal yang dilakukan adalah pembalikan secara berkala, sehingga donatnya matang secara merata. Adapun ciri yang menandakan donatnya sudah matang, yaitu ketika sudah mulai berwarna coklat muda dan mengeluarkan aroma. Dan proses penggorengannya hanya sekitar 2 menit. Adapun minyak yang digunakan oleh Kak Andini adalah minyak beku, di mana dengan memilih minyak beku, donat yang digoreng tidaklah berminyak. Kalau untuk topping Kak, biasanya kan donat itu identik dengan toppingnya yang warna-warni dan yang enak-enak lah gitu. Itu siapa nih yang ahli mentopping di sini? Kadang dibantu sama Bu Mai sama suami juga kalau lagi banyak turun gitu. Tapi karena kan kita juga ada skill ya gitu. Tidak kalau apa sih namanya kalau nyaplok-nyaplok gitu itu kan gampang. Tapi kayak ada yang kita lukis gitu. Lebih tapi ke seninya ya. Iya, itu biasanya suami juga suka bantu. Waktu awal membuka usaha ini, waktu belajar mentopping itu perlu waktu yang lama nggak? Perlu lama, kita banyak belajar. Jadi ini misalnya gini, saya belajar di bakery nggak selalu dari resep itu kita bawa. Dari resep ini kita sering nggak semua. Jadi kita harus hasil pencarian kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita memutuskan usaha donat, sebelum kita beli kita sudah rampung dulu nih gitu. Betul. Nah, jadi setelah itu terasa enak, respon tadi saya bilang tadi, feedbacknya customer yang membuat kita terpacu terus. Yang memunculkan ide-ide baru juga ya? Iya, minta rasa ini dong, atau apa gitu, enak ya, teksturnya lembut segala macam. Oh, ternyata kita emang bisa gitu. Kak Andini sendiri terus belajar dan berkreasi untuk menciptakan toppingan yang unik dan menarik. Walaupun tidak di bidangnya, tapi ia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan mengikuti kursus di salah satu bakery ternama. Membesarkan Memo Donat sampai punya cabang seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Jadi dari sana kita bisa mempunyai rezeki yang lebih banyak yang bisa kita berikan kembali kepada untuk kepentingan agama, bangsa.